Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firdaus Faturrahman, Prodi Administrasi Bisnis 5 2025 dengan NIM 2092 50281. Saya di sini akan bertausiah atau berdakwah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mengenal hakikat Islam. Topik yang saya akan bahas dakwah mengenai Islam, pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Islam sebagai pedoman hidup hari ini, kita akan bersama-sama merenungi sebuah topik yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu mengenal Islam. Kita harus menyadari betul bahwa Islam adalah pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala yang tinggi dan tiada kerendahan di dalamnya. Kesadaran ini adalah fondasi utama untuk menjalani kehidupan yang benar dan bermakna. Makna bahasa kata Islam mari kita telaah terlebih dahulu. Makna kata Islam dari segi bahasa akar kata yang membentuknya memiliki beberapa pengertian yang mendalam. Satu, yaitu Islamul wajhi, artinya menundukkan wajah. Ini bukan sekadar menundukkan pandangan, namun sebuah sikap hati ketika seseorang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ia merendahkan hati di hadapannya. Kedua, al-istislam yang berarti berserah diri. Ini adalah puncak ketundukan di mana seseorang merasa lebih aman dan nyaman dengan sepenuhnya berserah dan tidak lagi menentang kehendak ilahi. Yang ketiga, as-salama yang memiliki arti keselamatan, kebersihan, dan kesehatan. Yang keempat, as-salam yang berarti selamat dan sejahtera. As-salam atau as-salim yang mengandung makna perdamaian atau kedamaian. Dari makna-makna ini kita dapati bahwa Islam adalah agama yang mengajak pada ketundukan total, kedamaian, keselamatan, dan kebersihan jiwa. Makna kontekstual Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain makna kebahasaan, Islam memiliki makna kontekstual yang kaya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu, al-hudu atau tunduk. Makna ini dapat kita saksikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 83 yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi secara fitrah sudah berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk inilah hakikat dari Islam al-hudu. Yang kedua, al-wahyu al-ilahi. Wahyu ilahi. Hakikatnya Islam identik dengan kitab suci Al-Quran sebagai wahyu ilahi dengan as-sunnah sebagai penjelasannya. Kitab suci ini diturunkan kepada Nabi dan menjadi pegangan atau pedoman hidup bagi umat Islam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang artinya, dan kami tidak akan mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Yang ketiga, dinul anbiya wal mursalin atau agama para nabi dan rasul. Al-Quran mengungkapkan bahwa semua agama yang dibawa para nabi dan rasul utusan Allah adalah Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Islam dimaknai sebagai sifat, yaitu sifat berserah diri dan tunduk kepada Allah.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, Islam dimaknai sebagai sifat dan namanya yang menjadi nama agama terakhir dan sempurna. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia antar dirinya dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Dari definisi ini, kita peroleh 3 pemahaman penting. Pertama, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ajaran buatan manusia seperti agama Buddha, Hindu, dan lainnya, bukanlah agama Islam. Kedua, Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berimplikasi bahwa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW, termasuk Kristen dan Yahudi, bukanlah agama Islam dalam konteks nama agama yang sempurna saat ini. Nas dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 dengan tegasnya menyatakan yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam ketiga. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia mencakup segala aspek kehidupan dari urusan dunia hingga akhirat. Keempat, ahkamullah atau hukum-hukum Allah. Islam adalah hukum-hukum Allah yang mengatur seluruh kehidupan. Dia tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga mengatur fondasi keimanan bagi umat muslim dari mulai perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, salat fardu, zakat, pembagian waris, pernikahan, dan lain sebagainya. Inilah mengapa kita memiliki 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang mesti diamalkan. Kelima, Asyiratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul mustaqim adalah ikhtiar kita untuk meniti jalan hidup yang lurus agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Definisinya adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada al-haq atau jalan hidup yang penuh dengan nikmat yang diliputi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Keenam, salamatud dunya wal akhirah atau keselamatan dunia dan akhirat. Islam adalah rahmatan lil alamin yang menjamin keselamatan bagi seluruh alam. Keselamatan berarti suatu keadaan yang terbebas dari bahaya, dan keselamatan itu sendiri adalah bentuk keadaan selamat, bahagia, sejahtera teruntuk orang-orang yang bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Allah akan menyelamatkan orang yang mukmin sesuai dengan kadar ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka diberikanlah kepahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memahami hakikat Islam, mari kita jadikan agama ini bukan hanya sebatas identitas, tapi sebagai realita dalam setiap langkah hidup kita. Karena Islam adalah jalan keselamatan sejati. Cukup sekian dari tausiah atau dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.